Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Anggota keluarga baru. Anek membelalakan mata karena terkejut mendengar jawaban putranya. Di usia 7 tahun, Cornelius sudah punya pacar. Astaga, apakah lulus SMA dia akan segera mendapatkan menantu pertama? Pacar apa maksudnya? Tanya Anek sambil mengerutkan kedua alisnya yang tebal. Sementara Jenny tampak terbengong-bengong. Ya pacar, nanti aku kenalkan Sofia pada Daddy dan Mommy, jawab Cornelius dengan senyum polos khas anak-anak seusianya. Namun segera ditolak oleh Anek. Tidak, apa-apaan kamu? Masih kecil, sudah pacar-pacaran. Ularmu belum bisa apa-apa, tegas sang ayah. Mendengar itu tentu membuat Cornelius menjadi kesal. Dia mencabikkan bibirnya, lalu menatap marah pada Anek. Kenapa? Apakah hanya orang dewasa saja yang bisa bersenang-senang dengan wanita? Sofia itu pacar yang baik dan juga cantik, suka memberi makanan dan meminjamkan aku buku tugasnya. Kenapa Dedi tidak setuju? Setelah Cornelius tidak terima jika sang ayah melarangnya berpacaran dengan gadis kecil bernama Sofia. Anek menelan ludahnya dengan kasar, lalu melirik ke arah Jenny melalui kaca spion. Namun sang istri justru buang muka, seolah membiarkan Anek yang meladeni putra mereka. Ah, Li, Dedi bukan tidak setuju. Tapi kamu ini masih kecil, tidak pantas pacar-pacaran. Lebih baik berteman saja, kata Anek dengan pelan-pelan, berusaha menasehati bocah tampan itu. Namun, sekali lagi Cornelius membantah. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak mau, kalau hanya berteman, Sofia tidak mau memberikan buku tugasnya padaku. Nanti aku dihukum bu guru. Anek refleks menepuk jidatnya. Ternyata kelicikan dia pun menurut pada sang putra. Benar-benar tidak salah. Sementara di belakang sana, Jenny dan Ziel saling pandang sambil menahan tawa. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya mereka sampai di salah satu destinasi wisata, yaitu sebuah wisata air berupa danau yang asri dan indah. Setelah mobil terparkir sempurna, mereka menghambur keluar untuk menikmati sensasi alam yang begitu sejuk. Ken kembali menggendong putri bungsunya yang tertidur di dalam mobil, sementara anak-anak kecil yang lain sudah berlarian ke sana kemari dan tertawa. Di sini hanya Coco dan Prilly yang belum memiliki momongan, jadi mereka masih bisa santai. Prilly hendak menyusul yang lain, tetapi Coco menahan lengannya. Sayang, sini kuncir dulu rambutnya, supaya kamu tidak gerah. Prilly yang awalnya termangu, kemudian tersenyum setelah mendengar ucapan suaminya. Apalagi saat Coco berinisiatif untuk mencari ikat rambutnya. Kamu simpan di sini kan sayang? Tanya pria tampan itu. Di tas kecil kak. Coco langsung mengikuti arahan sang istri. Setelah mendapatkan benda kecil itu, dia segera membantu Prilly untuk menguncir rambut. Ya, meskipun hasilnya tidak begitu rapi, tetapi hati Prilly sangatlah bahagia. Karena yang ia lihat adalah usahanya. Terima kasih sayang, ucap Prilly. Terima kasihnya pakai cium dong, pinta Coco sambil menunjukkan raut menggoda. Prilly menggembungkan pipi. Dia melirik ke sana kemari, lalu dengan cepat mengecup pipi suaminya. Istri yang pintar, puji Coco sambil terkekeh. Sebelum bermain, kita makan siang dulu ya, ucap Zoya sambil membuka tutup makanan yang mereka bawa dari rumah. Iya, Mommy. Iya, Grandma. Jawab mereka berbarengan.
Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Kini semua kisah kelam antara Prilly dan Jojo hanyalah tinggal kenangan. Melinda telah dihukum dengan ancaman 15 tahun penjara karena percobaan pembunuhan terhadap Pram. Sementara perusahaan Prilly sudah bergabung dengan perusahaan Anek. Jadi, kini perusahaan itu sudah dikelola oleh sang kakak ipar. Namun meskipun begitu, kelak jika Prilly sudah melahirkan pemaris El Guero, maka Anek akan mengembalikannya. Kini kandungan Prilly sudah sangat besar seperti yang lain. Dia pun kembali dianugerahi bayi kembar. Sudah 2 minggu sejak ditetapkannya HPL Prilly. Gadis itu tidak kuliah karena sang suami pun melarangnya. Dia takut terjadi sesuatu terhadap anak mereka. Jojo berubah sangat cerewet dan juga perhatian. Seperti saat ini, setelah makan malam, dia menyempatkan waktu untuk memijat kaki Prilly. Karena ia tahu, menjadi ibu hamil itu tidaklah mudah. Sayang, sambil dipijat, minum dulu susunya, ucap Jojo pada sang istri yang tengah melihat-lihat majalah bayi. Pria tampan itu mengambil gelas susu di atas nakas, lalu menyerahkannya pada Prilly. Jadi, mau tidak mau ibu hamil itu pun menerimanya. Prilly menghabiskan air rasa stroberi itu hingga tandas, lalu menyerahkannya lagi pada Jojo. Sebentar lagi anak kita akan lahir sayang. Aku sudah tidak sabar, ucap Jojo. Tangannya bergerak naik turun mengusap perut buncit Prilly. Iya kak, mereka pasti sangat lucu-lucu. Tentu saja, dia lucu seperti kamu. Pria itu mengetuk hidung mancung Prilly, membuat wanita itu terkekeh kecil. Mereka berdua terus mengajak si jabang bayi bicara, hingga tendangan-tendangan terus diberikan. Setelah lelah tertawa, Jojo mengajak Prilly untuk istirahat, karena Prilly memang memiliki jadwal tidur selama ia hamil. Milikmu semakin besar sayang, bisik Jojo yang membuat Prilly tidak jadi memejamkan mata. Kemarin kamu sudah melakukannya, sekarang kita tidur saja, balas Prilly memperingati. Jojo terkekeh, tanpa membantah, dia pun mengikuti ucapan istrinya. Kecupan selamat malam dari Jojo menghantarkan mereka ke alam mimpi. Namun, baru beberapa jam mereka tertidur, Prilly kembali terbangun dan merasakan perutnya yang sakit. Kak, bangun, perutku sakit, ucap Prilly sambil meringis. Dia terus berusaha untuk membangunkan suaminya, hingga pria itu berhasil membuka mata. Sayang, ada apa? Tanya Jojo dengan kening yang mengernyit. Kak, perutku sakit, aku tidak tahu kenapa, keluh Prilly. Mendengar itu tentu Jojo langsung membelalakan mata. Dia bangkit dari ranjang dan ternyata sisi di tubuh Prilly sudah basah. Sayang, kamu pipis atau bagaimana? Namun, Prilly hanya bisa menggelengkan kepala. Dengan perasaan cemas, pria itu langsung menghubungi pihak rumah sakit Puri Medika dan Dr. Alana. Tak lupa, dia juga membangunkan sang ibu. Hingga kini, Zoya pun ikut turun tangan. Jo, sepertinya ketuban Prilly sudah pecah, ucap Zoya memberitahu. Dengan perasaan kalut, Jojo membawa istrinya ke rumah sakit. Sementara di dalam perjalanan, Prilly terus mencengkram tangannya, menahan semua rasa sakit. Dan hal tersebut tentu membuat Jojo merasa tidak tega. Dia terus mendekap tubuh Prilly dan berkata, sabar sayang, sebentar lagi kita sampai. Mobil itu melandas dengan kencang. Hingga tak berapa lama kemudian mereka sampai di rumah sakit keluarga. Prilly langsung mendapat penanganan dan Dr. Alana menyarankan agar Prilly melakukan operasi sesar. Jika tidak dilakukan, maka akan berbahaya bagi ibu dan anaknya tuan. Apalagi bayi kalian kembar, jelas Dr. Alana. Kalau begitu, biar aku tanda tangani surat persetujuan itu. Lakukan yang terbaik untuk istri dan anakku, putus Jojo. Di sampingnya, Zoya terus memberikan dukungan dan kekuatan.
Setelah semuanya beres, Jojo menemani Prilly masuk ke dalam ruang operasi. Pria itu terus menguatkan sang istri dengan memberikan kata-kata cinta yang sangat banyak. Hingga tak berapa lama kemudian, lahirlah putra kembar mereka. Jojo langsung merasa lega. Lalu dia kembali mengacupi wajah sang istri. "Kamu hebat sayang, I love you so much Prilly." Pagi pun datang. Semua orang berkumpul di rumah sakit Puri Medika untuk menyambut keluarga baru mereka yang baru saja lahir ke dunia. Tak terkecuali bocah-bocah kecil yang sudah pandai sekali bicara. "Mana adik bayinya, Momi?" tanya Sania pada sang ibu, Eliana. "Kita belum bisa melihatnya sayang. Adik bayinya sedang diperiksa oleh dokter. Nanti kalau sudah pulang, baru kita akan bermain dengan mereka," jawab El, karena kedua putra Jojo dan Prilly berada di ruang inkubator. Gadis cantik berambut emas itu pun mengangguk. Lalu mereka dikejutkan oleh kedatangan Bizard dan Bianca yang datang paling akhir dengan membawa ketiga anak mereka. "Wah, jadi berapa anak kalian berdua? Apakah bisa menyaingiku?" tanya pria itu dengan gaya sombongnya. Semua orang sontak mengerucutkan bibir, sementara Jojo hanya bisa geleng-geleng kepala. Bukannya memberi selamat, malah adu banyak-banyakan anak. "Heleh, jumlah anakmu masih kalah denganku," cibir El mematahkan kesombongan kakak keduanya. Dan pada saat itu juga, semua orang pun tergelak kencang. Gelak tawa bahagia untuk menyambut datangnya Leopard Graziano Tan dan Forest Constanzo Tan menjadi anggota baru di keluarga ular-ularan. Judul Menikahi Anak Tiri sudah tamat ya. Terima kasih.